Shalom, selamat malam warga kerajaan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah tengah minggu. Mari dimanapun berada setiap kita, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa, kita memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini, semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, karena cinta Tuhan yang besar bagi setiap kami. Oleh sebab itu Engkau layak untuk terima segala pujian dan syukur kami. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau lebih lagi. Kami rindu Engkau Roh Kudus lebih lagi. Mari bawa kami menikmati Engkau. Bawa kami menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini. Lawatan-Mu kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Kau Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan,
dan kebenaran selamanya. Kau yang layak kami tinggikan dalam roh dan kebenaran, Yesus Tuhan. Kau yang layak, kau ditinggikan, tiada nama lain, tiada nama lain, hanya namamu. Syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami menikmati Engkau lebih lagi, bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Berbicara bagi setiap kami malam hari ini. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Biar setiap kami Tuhan menerima sesuatu yang baik dari Engkau malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati, dikuatkan dengan hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara percayalah bahwa Tuhan itu ada, Dia mendengar setiap keluh kesah kita, dan Dia melakukan sesuatu bagi setiap kita, orang percaya. Amin saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari surat Yakobus pasal yang keempat, saudara. Dan saya akan berbicara malam hari ini tentang menjadi musuhnya Allah atau menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Hari Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus hidup di bawah otoritas Tuhan. Dan saya kasih spoiler sedikit buat saudara, di hari Minggu nanti saya akan berbicara mengenai bagaimana kita sebagai orang percaya, kita hidup di dalam pemerintahan Allah di dalam bumi ini. Namun sebelum sampai ke sana, khotbah malam hari ini dalam ibadah tengah minggu adalah pengantar untuk kita bisa melihat apa yang sebenarnya Alkitab sampaikan kepada kita, bagaimana kita harus hidup sebagai pribadi yang tunduk kepada Allah yang adalah penguasa seluruh kehidupan kita. Nah, sebelum itu saudara, saya ingin mengingatkan setiap kita, saudara ya, bahwa mungkin kita pernah mendengar ada peribahasa yang berkata seperti ini. Banyak jalan menuju Roma. Dan seringkali peribahasa ini juga dipakai untuk orang yang berkata begini, wah, agama itu mah jalan untuk kita pergi ke sorga. Semua agama itu akan membawa kita pergi ke sorga. Semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, saya tidak ingin
membahas peribahasa itu lebih panjang. Namun saya mau ingatkan setiap kita warga kerajaan bahwa Alkitab menulis perkataan Yesus, yaitu dia berkata seperti ini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, kalau kita berpikir bahwa ada keselamatan di luar Yesus, itu sama saja dengan kita mengambil peribahasa yang tadi, banyak jalan menuju Roma. Tapi saya percaya begini, bahwa kekristenan mengajarkan kita, sekalipun ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya Yesus jalan menuju sorga. Saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain, tidak ada cara lain untuk manusia dapat diselamatkan kecuali percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan, ya, melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Sang Putra, dia adalah Allah yang menjadi manusia, menebus setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, sehingga kita yang seharusnya menerima akibat dari dosa kita, hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita, ditimpakan kepadanya, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Saya ingin menegaskan ini, saudara, buat setiap kita, karena di belakangan ini, beberapa hari belakangan ini, beberapa bulan, paling tidak 2 bulan belakangan ini, sedang beredar banyak sekali video mengenai satu pengajaran, yaitu um, Kristen progresif, saudara, ya. Nah, kita harus berhati-hati tentang hal ini. Saya akan terus berusaha untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang dilakukan manusia, kebaikan yang dilakukan oleh orang percaya bukan untuk mempertahankan keselamatannya, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi adalah akibat dari keselamatan yang sudah kita terima. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima yang baik dari Allah, maka kita melakukan yang baik. Kita tidak dapat memberikan atau membagikan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak punya. Kalau kita tidak punya yang baik dalam hidup kita, kita nggak mungkin bisa bagikan yang baik kepada orang lain. Kalau kita belum menerima kasih yang menyelamatkan kita pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk membagikan sesuatu yang menyelamatkan orang lain, sesuatu yang memberkati orang lain dari kehidupan kita. Nah, itu hanya mengingatkan saudara. Tapi inti pembahasan kita bukan dari sana. Tenang aja, malam ini tidak akan panjang. Saya hanya ingin membagikan beberapa hal yang saya rasa perlu untuk kita pahami sebagai warga kerajaan Allah yang tinggal di muka bumi. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang keempat. Kita akan melihat beberapa ayat di sana. Saya akan baca bagi setiap kita. Paling tidak kita akan melihat mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca bagi setiap kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4 dibilang seperti ini, katakan seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin, buat firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan yang disampaikan oleh Yakobus di sini, Yakobus memperingatkan orang-orang percaya. Nah, konteksnya, saudara, surat ini ditujukan kepada orang Israel yang sedang mengalami penganiayaan yang sangat berat, saudara. Karena mereka adalah orang percaya. Jadi mereka mengalami penganiayaan karena mereka percaya kepada Yesus, ya. Dan begitu berat penganiayaan itu sehingga ada banyak dari mereka yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan atau meninggalkan iman mereka. Namun di bagian ini Yakobus yang adalah pemimpin gereja mengirim surat kepada mereka dan memberikan mereka satu nasihat yang baik supaya mereka memiliki satu motivasi yang benar dalam setiap doa, dalam setiap perbuatan ibadah mereka. Saudara, kalau kita melihat judul perikopnya dikatakan di sana, judul perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini.
Jadi Yakobus ingin memberikan kepada kita melalui tulisannya ini ada ciri-ciri dari orang-orang yang menjadi atau yang bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa ada orang-orang yang memiliki keinginan, hawa nafsu yang begitu besar dalam hati mereka, tapi mereka tidak mampu untuk menggapainya. Mereka tidak mampu untuk meraih apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan. Sehingga mereka saling berkelahi, ya, mereka saling membenci. Karena mereka sebenarnya tidak berdoa. Ya, ada orang yang bilang kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak berdoa. Kita tidak pernah minta, makanya kita tidak mendapatkan apa-apa. Atau ada juga orang yang berdoa, tapi mereka berdoa dengan satu sikap hati yang salah, yaitu mereka berdoa untuk memuaskan keinginannya sendiri. Sebenarnya dari sini kita dapat melihat bahwa Yakobus sedang memperlihatkan kepada kita, saudara, bahwa ciri-ciri dari orang-orang Kristen yang sebenarnya mungkin rajin ke gereja, mungkin rajin berdoa, ya, atau mungkin tidak berdoa juga, tapi ya KTP mereka Kristen, mereka adalah orang yang kita lihat aktif mungkin dalam kegiatan-kegiatan agama, tapi sebenarnya mereka adalah sahabat dari dunia ini. Terlihat paling tidak dari 3 hal, saudara, dari 2 ayat, dari 3 ayat yang kita baca. Yang pertama terlihat dari motivasi seseorang berdoa. Apa yang mendorong kita berdoa? Apa yang membuat kita berdoa? Dorongan apa yang paling kuat yang membuat kita punya kesadaran bahwa saya harus berdoa? Saudara, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dari pengertian itu, harusnya kita memiliki motivasi yang benar untuk berdoa. Doa itu bukan tempat kita memberikan proposal dan permohonan-permohonan pada Allah. Permohonan itu hanya bagian dari doa. Sekali lagi, permohonan itu hanyalah bagian dari doa. Doa sejatinya harus dilandasi dari motivasi bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita berdoa karena itu adalah nafas kehidupan kita. Kita berdoa karena waktu kita berdoa kita sedang berbicara dengan terang yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Kita berdoa karena waktu kita berdoa kita sedang berbicara dengan penguasa kehidupan kita. Bukan kita berdoa karena kita memerlukan sesuatu. Saya pernah bagikan beberapa minggu yang lalu dalam ibadah raya bahwa kalau motivasi kita berdoa karena kita hanya perlu sesuatu, doa kita atau ibadah kita didorong karena kebutuhan keperluan kita. Maka jangan heran ketika segala sesuatu sudah ada, kehidupan kita baik-baik saja, kita kehilangan gairah untuk berdoa. Kenapa? Karena yang kita cari dari doa sudah kita dapatkan. Apa itu? Ya, segala keperluan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika semuanya ada, kita tidak berdoa. Kenapa? Karena memang doa buat kita hanyalah tempat untuk kita memberikan permohonan kepada Tuhan. Jadi orang yang memiliki doa dengan motivasi yang salah, sebenarnya mungkin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini. Orang-orang yang hidup dalam ambisi-ambisi yang sedang mempergunakan Tuhan untuk meraih setiap ambisi-ambisi mereka. Saudara, sangat-sangat menyedihkan kalau pada akhirnya kita menemukan diri kita bahwa sebenarnya kita ini tidak mengalami perubahan di dalam hati kita. Dari sebelum kita kenal Tuhan Yesus dan sekarang setelah kita kenal Tuhan Yesus. Mungkin yang buat kita paling berharga masih tetap sama. Tuhan tidak menjadi yang paling berharga buat kita. Tuhan tidak menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah kehormatan, kekayaan, dan pengakuan dari dunia ini. Cuman caranya berbeda. Sebelum kita kenal Tuhan, kita menggunakan segala sesuatu apa saja. Ya, kalau di Indonesia ada yang bilang begini, dulu sebelum kenal Tuhan, pergi ke Gunung Kawi untuk cari kekayaan. Sekarang kenal Tuhan, orang pikir ya sudah tidak pergi ke Gunung Kawi untuk cari kekayaan. Tapi ketika kenal Tuhan, kekayaan tetap menjadi yang terutama dalam hidup mereka, sehingga mereka mempergunakan Tuhan untuk menggapai setiap harapan-harapan mereka. Saudara, mungkin waktu kita dengar cerita ini kita berpikir, wah berarti susah ya? Enggak, saudara. Yang saya ingin sampaikan adalah begini. Motivasi hati kita sebenarnya menunjukkan kita ini ada di pihak mana. Motivasi kita itu akan menggambarkan kepada kita, kita ini
mengasihi Tuhan, sahabatnya Allah atau sahabatnya dunia? Kerinduan yang paling besar dalam hati kita apa sih? Apakah kita benar-benar merindukan Tuhan sehingga kita berdoa? Ataukah kita merindukan sesuatu yang sama dengan yang dikejar oleh dunia sehingga kita berdoa? Jadi motivasi kita berdoa itu sebenarnya indikasi yang pertama, kita sahabatnya Allah atau kita sahabatnya dunia. Yakobus berkata gini, kamu itu punya keinginan, kamu punya hawa nafsu, kamu berdoa, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kamu punya kemauan ini, kamu iri hati, kamu lihat orang lain lebih diberkati dari kamu. Semua keinginan hawa nafsu itu berbicara tentang hal-hal yang dikejar oleh dunia. Tapi buat kita orang yang sudah menerima Kristus, Kristus adalah bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Saya semakin ke sini, semakin merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah saya menemukan bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya dalam hidup saya? Tidak ada yang lain yang saya dapat banggakan selain Dia. Sudahlah, kalau Kristus menjadi satu-satunya yang berharga, yang paling berharga dalam hidup kita, maka pencapaian yang lain itu tidak lagi penting buat kita, saudara. Orang lain lebih diberkati dari kita, orang lain dipromosikan lebih tinggi dari kita, itu tidak membuat kita iri hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristuslah yang paling berharga buat kita dan Kristus ada buat kita. Kita yakin betul bahwa kehadirannya cukup bagi kita. Kita tidak dikuasai oleh ambisi yang akhirnya membuat kita melakukan segala macam cara untuk meraih ambisi-ambisi kita. Kita hidup dengan rasa cukup di hadapan Allah dan kita bisa menikmati damai sejahtera dengan Dia. Di ayat 1 dikatakan seperti ini, saudara. Ayat 1, Yakobus pasal yang keempat, dikatakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Sengketa dan perselisihan itu datang dari hawa nafsu yang begitu kuat berjuang di dalam hati kita. Jadi yang pertama kita melihat di sini bahwa indikasi seseorang sudah sedang berjalan atau sedang hidup menjadi sahabat dunia ini dari motivasi. Motivasi kita berdoa. Dan mungkin pertanyaan untuk kita renungkan malam ini. Buat apa kita berdoa? Buat apa saudara beribadah? Buat apa kita taat, hidup dalam ketaatan? Buat apa? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kita punya kesadaran bahwa tanpa Dia kita tidak mampu? Atau karena kita punya kerinduan yang lain, ada motivasi yang lain yang kita simpan dalam hati kita? Yang kedua, saudara, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, dan indikator yang kedua adalah waktu kita berdoa, apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah? Yang pertama motivasinya, yang kedua permohonannya, kontennya apa? Saudara, saya pernah melihat satu postingan di sosial media yang memberikan perbedaan antara orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan dan orang yang baru mengenal Tuhan dari cara mereka berdoa. Orang yang belum mengenal Tuhan itu akan berdoa yang sangat berpusat pada dirinya sendiri, saudara. Saudara pasti pernah ketemu dengan orang yang kalau berdoa, sepanjang isi doanya itu berbicara tentang Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong saya itu. Apakah salah berdoa seperti itu? Tidak salah. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi kalau seluruh doa kita isinya seperti itu, ada yang salah dari pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kalau kita mengenal siapa Dia yang kita sedang berbicara dengannya di dalam doa, maka kita akan berdoa seperti ini. Tuhan, buat aku memahami rencanamu dalam kehidupanku. Tuhan, buat aku mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupanku. Karena saudara, di atas segala permohonan, di atas segala permintaan kita, kehendak Tuhan itu yang terutama bagi kita. Ketika kita berdoa dengan memaksa Tuhan mengikuti semua permohonan-permohonan kita, sebenarnya kita sedang, dalam tanda kutip saudara ya, sedang berusaha untuk menjadi Tuhan atas Tuhan yang kita berdoa kepadanya. Kita mau Tuhan melakukan segala sesuatu yang kita mau, yang kita inginkan. Dan Tuhan tidak punya pilihan lain selain melakukannya.
Sebenarnya dengan bersikap seperti itu, dengan memiliki konten-konten doa yang isinya semuanya berpusat pada diri sendiri, kita sedang menunjukkan bahwa kita ini adalah sahabatnya dunia dan kita bermusuhan dengan Allah. Allah atau Tuhan itu tidak menjadi penolong, tidak menjadi pribadi yang memimpin kehidupan kita. Kita sedang membuat diri kita menjadi pemimpin yang harus diikuti, yang harus dituruti, dan Tuhan tidak punya pilihan lain selain mengabulkan segala permohonan-permohonan kita. Yakobus dengan jelas berkata, Saudara, kalau kamu kalau kamu kalau kamu berdoa seperti itu, berdoa untuk hawa nafsumu, kamu kamu sadar enggak bahwa kamu bersahabat dengan dunia dan persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi yang pertama yang menjadi indikator buat kita yang perlu kita renungkan adalah yang pertama, apa motivasi kita berdoa? Saya mungkin beberapa kali menyampaikan ini dalam beberapa waktu ini Saudara ya, di 2 bulan ini paling tidak. Saya mau kita semua punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, termasuk saya. Saya tidak berkata dengan sering menanyakan ini buat saudara. Saya tidak berkata bahwa saya paling suci, paling paling murni, enggak. Sampai hari ini saya pun belajar untuk memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan, untuk terus bertanya dan bertobat kalau saya menemukan bahwa ternyata hati saya masih rusak juga. Dan memang jujur saya harus akui saudara, di beberapa kesempatan saya akhirnya mengakui, Tuhan ampuni saya, hati saya nggak tulus, saya terpaksa, hati saya tidak benar, dan saya harus jujur terbuka di hadapan Tuhan tentang semuanya itu. Dan saya mau setiap kita juga punya kebiasaan yang sama, mengakui saudara bahwa memang kita ini tidak mampu, tapi oleh kasih karunia-Nya kita dimampukan. Waktu kita terbuka di hadapannya, kita dilayakkan. Jadi yang pertama motivasi kita, yang kedua konten dalam doa kita. Yang ketiga saudara, persahabatan dengan dunia atau dengan Allah itu nyata dari sikap dan tutur kata kita. Saudara, saya punya satu indikator ya, ketika berjumpa dengan seseorang ya, atau dengan baik itu orang yang baru kenal atau yang sudah lama kenal, saudara. Saya dari dulu, saudara, saya selalu melihat begini. Apa yang ditulis oleh Alkitab itu selalu benar ya, selalu benar. Bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, saudara. Nah, seringkali kita ini sebagai manusia ya, ketika kita dipercayakan sesuatu lebih daripada orang lain, kita ini merasa bahwa kita ini sudah cukup hebat, cukup baik, tidak seperti orang lain, tidak buruk seperti orang lain. Kita mulai melihat diri, menempatkan diri kita ini lebih tinggi daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain melalui apa? Melalui perkataan dan tutur kata kita. Nah, ini selalu terjadi, Saudara. Dan selalu terbukti bukan hanya di kehidupan orang lain, bahkan di kehidupan saya juga. Saya berkali-kali bertobat dari satu sikap yang suka membanggakan diri terhadap hari esok. Saudara pasti pernah ketemu dengan orang yang ketika dipercayakan untuk melakukan sesuatu, mulai membanggakan diri, wah saya begini, saya punya pencapaian ini, saya begini, saya kalau lakukan ini sempurna, saya kalau diberikan kepercayaan ini pasti jadi baik, dan mulai merendahkan orang lain. Wah, dia seperti ini, saya lebih baik dari dia, mulai membuat perbandingan dan lain sebagainya. Seringkali saudara ya, bukan seringkali, selalu saya melihat ya bahwa orang-orang yang seperti itu pasti akan mengalami dipermalukan saudara dalam melakukan apa yang dia anggap dia paling baik untuk melakukan. Bukan hanya orang lain, saya pun beberapa kali ya mengalami hal yang sama. Dan saya sadar bahwa Tuhan ingin kasih tahu bahwa hati-hati dari sikap, dari tutur kata kita. Kalau kita mencari pujian dari orang lain, sehingga kita mengangkat diri kita dengan perkataan-perkataan kita, dengan gestur kita, dengan gaya bicara kita, dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita merendahkan orang lain. Sebenarnya kita sedang menabur satu kehancuran dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang lain, kita sedang menunjukkan bahwa kita bermusuhan dengan Allah. Karena Allah tidak mau anak-anaknya hidup seperti itu. Allah mau kita supaya kita mengakui Dia sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Masih ingat Amsal pasal yang ketiga berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, 3 hal ini harus kita terus renungkan dalam hidup kita.
Yang pertama, apa motivasi kita berdoa? Apa konten kita berdoa? Bagaimana tutur kata dan sikap kita waktu kita hidup? Karena ketika kita merenungkan tiga hal ini, kita akan melihat satu kesimpulan di sini bahwa kita ini bermusuhan dengan Allah atau kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Memang saudara, dalam kehidupan kita, semua manusia itu ada keinginan. Dalam hidup kita, dalam hidup semua manusia itu ada keinginan. Ya. Tapi dalam hidup kita juga ada Roh Kudus yang memberikan kita pertolongan untuk kita memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menangani atau berhadapan dengan keinginan-keinginan yang ada dalam hidup kita, hawa nafsu ini, yang membuat kita ini sepertinya mengejar, bukan sepertinya, atau memang kita mau terus mengejar apa yang orang-orang yang tidak mengenal Allah pun kejar. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh bilang begini, karena itu tundukkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sederhana, saudara. Waktu kita dipancing atau digoda untuk kita mengikuti hawa nafsu kita, yang perlu kita lakukan adalah tundukkan diri kita kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara, kuasa perkataan di sini sangat-sangat berfungsi. Ketika kita diserang di pikiran kita bisa berkata, tidak, saya harus taat kepada kehendak Allah. Saya harus melakukan apa yang Allah perintahkan untuk saya lakukan. Saya berdoa, iblis, pergi dari kehidupanku. Waktu kita melawan, saudara, iblis itu tahu bahwa kita melawan mereka itu bukan dengan kuasa kita. Kita melawan mereka karena kita punya pengertian dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengerti bahwa apa yang dia mau kita lakukan, apa yang iblis mau kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, yang sering kali terjadi begini, kita membiarkan diri kita. Kita tidak melakukan perlawanan terhadap iblis, bahkan kita mengikuti apa yang dia sampaikan. Biarlah malam hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita memperoleh satu inspirasi bahwa ketika saya diserang di pikiran, saya akan lawan iblis. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan dengan perkataan kita dan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengusir dia pergi dari kehidupan kita. Secara praktis mungkin saya ingin bagi buat saudara. Waktu kita digoda di pikiran kita dan hati kita untuk melakukan sesuatu yang kita tahu nggak berkenan di hadapan Allah. Selain keluar dari mulut kita untuk mengusir pikiran itu pergi dari kita, kita juga perlu untuk mengganti pikiran kita dengan pikiran yang baru. Mari pikirkan rencana Allah. Mari pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Karena itu berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, bagian yang terakhir, saya ingin bagikan buat kita bahwa waktu kita datang kepada Allah, ya, dengan merendahkan diri. Waktu kita datang dengan mengakui bahwa Tuhan, aku ini nggak mampu hidup tanpa Engkau. Aku ini datang kepadamu karena memang Engkau adalah nafas kehidupanku. Doa ini adalah nafas kehidupanku. Aku beribadah karena memang Engkau sudah terlebih dahulu berbuat baik dan memang Engkau layak menerima ibadah dari kehidupanku. Saudara, waktu kita datang dengan pengakuan seperti itu, disitulah hati nurani kita dimurnikan. Kalau ada orang berkata begini, bisa kok manusia memiliki hati nurani yang murni dengan meditasi dan lain sebagainya. No, no, no. Tidak ada manusia yang dapat melawan dosa yang ada di dalam dirinya sendiri, kecuali dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, tidak ada kebaikan dalam hidup manusia yang dapat menyelamatkan manusia dari hati yang sudah rusak dan terikat kepada dunia ini, selain dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya saudara, di Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 22. Pasal yang ke-10 ayat 22 bilang begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, pengakuan kita
akan pengorbanannya. Pengakuan kita akan dialah kebenaran kita. Pengakuan kita bahwa kita tidak mampu tanpa dia. Itulah yang membuat kita memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani kita dimurnikan oleh pengorbanannya. Sehingga kalau kita berpikir mungkin, wah susah banget ya kita bisa punya hati nurani yang murni. Yes, dengan kemampuan sendiri. Bukan cuma susah, memang tidak mungkin kita punya hati nurani yang murni di hadapannya. Tapi waktu kita mengakui di hadapannya bahwa Tuhan, tanpa engkau hati nuraniku gak murni. Tanpa engkau, aku mudah sekali bersahabat dengan dunia ini dan berhadapan atau menjadi musuh-musuhmu. Tapi aku bersyukur karena aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Bukan karena kuat dan gagahku. Aku merendahkan diri. Merendahkan diri itu apa sih maksudnya? Merendahkan diri itu maksudnya kita meletakkan Tuhan di atas seluruh kehidupan kita. Kita meletakkan, kita menaruh dia, menghargai dia benar-benar lebih dari segala sesuatu dalam hidup kita. Itu merendahkan diri, saudara. Biarlah perenungan kita malam hari ini membuat kita mengerti bahwa Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabatnya. Bukan menjadi sahabat-sahabat dunia ini. Makanya kita perlu untuk kalibrasi hati kita kembali. Luruskan hati kita kembali dengan Allah. Motivasi kita, konten doa-doa kita. Dan juga sikap dan tutur kata kita. Supaya semuanya sesuai dengan pribadi yang bersahabat dengan Allah. Sehingga waktu kita berdoa, kita tidak berdoa lagi untuk keinginan kita. Kita berdoa untuk kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Waktu kita berkata-kata, waktu kita bersikap kepada orang lain, kita tidak bersikap seolah-olah hari esok ada di tangan kita. Kita bersikap, kita berkata-kata, menyatakan bahwa hidup kita hari ini, hari esok, dan seterusnya, itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati bersama-sama. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Biarlah perenungan kami malam hari ini membukakan sesuatu yang baru. Mungkin selama ini kami terlalu sering kalah dengan godaan, kalah dengan bisikan-bisikan dari si jahat. Sehingga kami hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Biarlah malam hari ini kami ambil keputusan untuk kami melawan setiap serangan iblis itu. Sehingga semuanya lari daripada kami. Dan kami mengganti pikiran kami yang jahat dengan memikirkan kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami perlu Engkau. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Kaulah penolong kami yang setia. Kaulah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semua ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Setiap kami menikmati segala yang baik di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Istirahat kami malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati istirahat kami. Kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di hari Minggu di ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.